Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Membahas tentang bait-bait dari jangka-jangka yang ada. Ketika kita berbicara tentang zaman, ya, yaitu yang hafal sedulurnya Eyang itu, Mas Dinas. Zaman Kali Yuga, ya. Ngeri kan zaman Kali Yuga itu. Ya seperti ini. Zaman Kali Yuga. Zaman dimana emosionalnya nggak terkontrol, ya, terpengaruh. Anak berani dengan orang tua, anak membunuh orang tua, banyak kebohongan, penipuan, apapun itu, Kali Yuga. Nah, di zaman Kali Yuga ini, ya siapa yang bisa bertahan? Yang punya kesadaran spiritual. Nah, bait jangka ramalan-ramalan yang telah ada dari Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya, kalau yang berpikir ya ini memang Kali Yuga. Zaman keemasannya kapan Eyang? Aduh, itu pertanyaannya emas. aduh. Emas. Apanya yang emas? Namanya aja Kali Yuga. Zaman emas dipimpin oleh seorang yang adil, ya. Kalau apa namanya, Kereta Yuga, ada Dharma Yuga, ada apa, Yuga. Nah, Kali Yuga isinya seperti ini, warwer dedo cukup blak gitu. Ya harus kesadaran spiritualnya harus ditingkatkan. Ya. Ketika orang bertanya kesadaran spiritualku ukurannya berapa, oh ya ada ukurannya toh. Yang malah belum tahu, Silpringsel bilang bertanya kesadarannya ukurannya berapa. Itu hanya supaya peningkatan batiniah hidup, nafkah, supaya engkau ke tempatnya yang bisa ngasih rokok. Ini yang rokok yang saya bertanya, yang tak kasih rokok. Yang jawabnya muter-muter, diputer-puter biar kamu tambah pusing, Silpringsel, biar kamu sering absen ke sini ngasih rokok. Seneng loh kalau Silpringsel itu sering datang ke tempatnya yang absen ngasih rokok. Rokok aja udah bersyukur, apalagi kalau Silpringsel ngasih duit. Apalagi kalau mau kesana mencari sokongan yang tambah seneng gitu. Terus jajak ke sini bertanya-tanya, meskipun bertanya kan lumayan dapat rokok dari Silpringsel. Lumayan lah rokok daripada nggak ada. Nah, sedikit penjelasan tentang kesadaran, ada ketidaksadaran, ya. Kalau bahasa Inggrisnya consciousness sama subconsciousness. Nah, makanya ada yang bilang kesadaran nggak bisa diukur. Ya, kamu di jalan aja nanti dilempar teletong atau dilempar batu, udah marah, kesadaranmu hilang. Dari yang kesadaran yang 1000 misalnya, jatuh menjadi 0. Nah, disitulah kesadaran katanya. Benar juga. Benar, kesadaran tidak bisa diukur. Makanya jangan banyak berhalusinasi, Silpringsel, Del Gumandel Gendowati, berhalusinasi. Sekarang yang tanya ini, di dalam otak tersimpan memori, tersimpan banyak hal-hal.
Nah, pertanyaan Eyang, ketika kamu dibongkar otaknya, isinya hanya resapan air, spon, sama saraf-saraf. Terus Eyang tanya, di manakah letak mimpimu? Di manakah letak gambaran tentang mobil, rumah, ya? Di mana kamu bisa melihatnya? Ya, ketika dead atau mati, terus dibongkar nih otaknya, bisa nggak kamu menemukan surga di sana atau neraka di sana? Jika impianmu surga, jika impianmu itu surga, atau kamu takut akan neraka, bisa nggak itu dilihat ketika meninggal itu, meninggoy, dibongkar itu? Yang kamu temukan cuma saraf sama spon-spon putih-putih, karena yang dulu pernah melihat orang tertabrak dan terlindas kepalanya, 2 kali yang melihatnya dari jarak 1,5 meter. Baunya bukan main. Tapi yang tidak melihat di situ ada mimpi-mimpi. Ya, apa isi mimpi-mimpinya yang tidak melihatnya? Nah, ketika yang tidak melihatnya, seperti virtual saja. Virtual, nggak kelihatan. Ya, virtual itu apa? Ya, ketika kamu di depan cermin, melihat dirimu ada 2, tapi yang satu tidak nyata. Yang satu nyata, bisa kamu rasakan, ini kamu. Yang sana cuman gambar. Terus kesadaranmu di mana ketika kamu melihat itu? Semuanya virtual. Sil bringsil. Terus emosimu bagaimana? Jangankan kamu ngetes berapa tingkat kesadaranmu dengan realita kamu ketika kamu kesadarannya 1000, kamu berjalan, terus kamu ditimpuk batu, kamu marah jadi 0 drop. Jangankan itu, secara nyata, secara tidak nyata pun kamu bisa menolkan kesadaranmu. Coba bayangkan, jika kamu punya pekerjaan, kamu membayangkan saja di masa depan pekerjaanmu tidak selesai, semuanya berantakan. Kamu bayangkan, ini belum terjadi, cuma kamu membayangkan saja. Kamu coba bayangkan, apakah kamu nggak marah? Misalnya kamu belajar nih, ya, sekolah di tingkat SLTA, kamu belum tahu kamu mau jadi apa, cita-citamu bagaimana, ya. Terus kamu membayangkan, apakah besok aku bisa lulus, apakah kamu, itu langsung drop kamu kesadarannya, drop. Jangankan itu, bayangkan saja apakah aku bisa punya pacar cantik dan sebagainya yang sesuai dengan kriteriaku, impianku, imajinasiku, halusinasiku. Ketika ternyata di dalam bayangan, di dalam pengandai-andaian, imajinasi itu tadi nggak kesampaian, drop. Itulah kenapa Mbah Semar mengatakan eling lan waspodo. Ya, sebenarnya simpel kata-kata itu. Eling lan waspodo itu tentang kesadaran. Njobo jero lahir dan batin. Ya. Lahirnya, kenyataannya, dan batinnya harus seimbang untuk mengontrol ketidaksadaran atau subconsciousness itu sendiri, emosi. Terus kalau orang bahagia kesadarannya bagaimana? Yang emosi juga kan, bahagia kan juga emosi. Makanya ketika bahagia kamu bisa menangis. Menangis bukan berarti hanya sedih. Bahagia kan kamu juga bisa menangis, terlalu bahagia, emosi. Makanya sang kesatrio, sang pinilih itu
flat. Apakah gampang untuk jadi flat, untuk jadi landai itu? Susah sekali bro, susah silbringsel ya, susah sekali. Makanya ketika engkau bertanya kepada yang kesini bawa rokok dan sebagainya, terlalu banyak pertanyaan, pusing kamu. Samadhi membutuhkan 15 tahun, 20 tahun melatih kesabaran, pusing kamu. Yang paling gampang adalah jadilah anak kecil, sudah itu aja silbringsel. Seperti anak kecil itu, nggak sembuh orang gagas, sembuh nggak ngurus ya, boyak, dijalanin aja. Toh tujuannya juga satu, mati. Ya, balik lagi. Nah, mercusuar dunia yang bagaimana? Yang kaitkan ini mercusuar dunia dengan virtual ya. Makanya Cipto memvirtualkan sesuatu, membayangkan. Percuma dong mewujudkan Nusantara mercusuar dunia jika nggak satu penciptaan, satu virtualisasi, satu halusinasi, satu imajinasi. Nggak akan bisa. Itu harus lahir dan batin supaya jangka-jangka itu bisa terwujud. Lahir dan batin. Nah, kekuatan sang ksatrio, sang pinile itu mampu menyatukan halusinasi itu dengan samadhi, cipta, menciptakan hal-hal yang baik, virtual yang baik, yang akhirnya menjadi lahir nyata, bukan virtual lagi, nyata, bukan hanya halusinasi tingkat dewa. Ya itulah tadi, kenapa di dalam alam ketidaksadaran banyak halusinasi. Ya kamu gak akan menemukannya. Di dalam otak isinya cuma syaraf-syaraf, neuro, apalagi itu pelajaran biologi. Makanya sang kinasi sang pinilih itu, wah itu canggih itu bro. Kimia, fisika, biologi, apapun itu, matematika di dalam ciptanya. Ya, mensana corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sehatkan dulu tubuhnya dong, ya kan. Kalau kelaparan, kurang pangan, isinya cuma kebohongan, gimana mau bisa berpikir? Nggak akan bisa. Mercusuar apa? Nah, udahlah silbringsel, jangan banyak mempertolol-tololkan yang mau ini, makan kelengkeng saja biar fresh ya. Sudah bosan yang membahas tentang kesadaran spiritual, kesadaran. Itu terserah, pilihan, kehendakmu, bebas. Mau sadar silahkan, mau enggak ya silahkan. Peduli amat. Enggak sadar yang rugi ya kamu sendiri, sadar yang untung juga kamu sendiri. Jika mampu sadar bersama-sama, maka tempat yang kau tempati ini akan damai dan indah. Semesta memberkatimu, semesta memberikan berkahnya. Nah, suara semesta adalah suaramu, cipta semesta adalah ciptamu. Jangan kau gunakan hidung untuk mendengar dan kuping untuk bernafas.
nggak akan mungkin bisa tercapai. Coba kau bikin kupingmu untuk bernapas, nggak akan terjadi. Jangan kau gunakan hidungmu untuk mendengar, nggak akan terjadi. Sel Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan.